Belum selesai. Oke, teorema Pythagoras adalah teorema untuk menghitung segitiga siku-siku. Mungkin kemarin kan kita sudah belajar ya tentang segitiga siku-siku. Ada yang masih ingat tentang segitiga siku-siku? Tidak. Yang punya sudut 90 derajat itu. Oke, ada lagi? Itu aja yang ingat Bu. Nah, segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki sudut 90 derajat, memiliki dua sisi yang membentuk siku-siku, dan garis hipotenusa atau garis miring. Untuk contoh soalnya, oke, untuk contoh soalnya, misal kita memiliki teorema Pythagoras adalah kuadrat terpanjang sama dengan kuadrat sisi segitiga siku-siku, yaitu rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Misal kita memiliki panjang C itu sama dengan 5 cm. Untuk panjang B kita memiliki 3 cm dan untuk B memiliki panjang 4 cm. Kita masukkan ke dalam rumus yang atas, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat itu berapa? 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, 5 pangkat 2 itu berapa? 25. 3 kuadrat itu berapa? 9. 4 kuadrat? 16. 25. Hasilnya sama. 20. Berarti untuk panjang 3, 4, dan 5 ini memenuhi syarat teorema Pythagoras. Mungkin kalian ada yang tahu kenapa kita perlu menjumlahkan kuadrat sisi siku-sikunya, bukan langsung menjumlahkannya. Ada yang tahu? Belum. Tidak tahu. Oke. Jika tidak tahu, kita jelaskan kali ini. Nah, teorema Pythagoras itu berasal dari 3 persegi, yang mana rumus luas persegi itu apa? Sisi Kali sisi. Nah, kita lihat persegi terpanjang atau berada di garis hipotenusa itu memenuhi sama dengan AB kuadrat sama juga ditambah A kuadrat. Jadi seperti contoh yang tadi, 5 kali 5 atau 5 kuadrat. Kita lihat ada berapa kotak pada persegi C? 5 kali 5 berarti 25. Di mana yang persegi di C ini memenuhi memenuhi segitiga A yaitu 9 ditambah 16. Persegi B dengan panjang 16 kotak. Jadi ini tuh memenuhi syarat teorema Pythagoras. Nah, kalian tuh mungkin bertanya, kapan sih digunakannya teorema Pythagoras? Nah, teorema Pythagoras digunakan ketika salah satu sisinya tidak diketahui. Misal kita lupakan contoh yang tadi, kita mempunyai 3 sudut memiliki panjang A 3 dan panjang B 4. Mungkin untuk caranya itu berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat itu berapa? 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Jadi 3 pangkat 3 itu 3 pangkat 2 9. 4 pangkat 2 16. Nah, untuk C gimana cara menghilangkan kuadratnya? Diakarkan. Berarti 9 tambah 16 25.
berapa sih panjang tangganya agar tidak curam ataupun tidak terlalu panjang gitu ya, masa akan mengerikan gitu ya tangga panjang prima. Nah begitu pula dengan perosotan. Nah kita perlu mengukur teorema Pitagoras agar perosotannya tidak curam. Nah sekarang diskusi kelompok. Nah ibu memiliki KPD, yaitu problem di keseharian kita. Nah kita untuk kita bagi kelompok dulu, kelompok pertama pekerjaan pertama, kelompok kedua dan kelompok tiga. Nah untuk kelompok pertama ini kelompok tiga. Nah di sana tuh ada problem atau masalah dalam keseharian kita. Kalian bisa berdiskusi
dikerjakan A. Jawabannya yaitu menggunakan rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Betul. Ini A kuadratnya 575, A-nya itu 24. Betul. Nah, kesimpulan. Oke, untuk satu orang mengambil kesimpulan untuk pembelajaran kali ini. Oke, jadi kesimpulannya itu bahwasannya teorema Pitagoras adalah suatu teorema untuk mencari salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Rumusnya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Betul. Mungkin untuk pembelajaran kali ini cukupkan sekian. Jangan lupa ya unggah pengerjaan PR-nya pada Google Classroom. Oke,